Kita ngaji Shahih Bukhari ya. Ini yang di layar ini kita gunakan Maktabah Samilah. Ini kita akan membahas Kitabuz Zakat, bab tentang wajibnya zakat. Barangkali dalam ngaji kita ini ada hal-hal yang menarik untuk kita ketahui. Haddatsana Abul Yamani Al-Hakam Ibnu Nafi. Akhbarona Su'aibu ibnu Abi Hamzata Aniz Zuhri. Zuhri ini juga dikenal dengan nama Ibnu Syihab. Haddatsana Ubaidullah ibnu Abdillah ibni Utbata ibni Mas'ud. Ana Aba Hurairah, sesungguhnya Aba Hurairah radhiyallahu anhu iku kola berkata dia Aba Hurairah. Jadi sahabat yang termasuk banyak meriwayatkan hadis ya ini Abu Hurairah ini. Lama tuwfiya ketika diwafatkan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wakana dan ada sapa Abu Bakar radhiyallahu anhu ini sebagai khalifah pengganti Rasulullah. Wa kafaro dan kafir, artinya ya balik kafir lagi. Sopo man orang kafaro yang kafir di Yaman, minal Arab dari orang-orang Arab. Oke, kita akan sedikit gambarkan ya, bahwa menjelang Rasulullah meninggal, orang-orang itu berbondong-bondong masuk Islam. Nah, ini diabadikan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika was taghfir innahu kana tawwaba. Jadi ketika pertolongan Allah sudah datang, terus kota Mekah sudah dibuka, kemudian engkau Muhammad melihat manusia itu masuk dalam agamanya Allah secara berbondong-bondong. Nah, ini gambaran menjelang Rasulullah meninggal, itu orang-orang Arab berbondong-bondong masuk Islam. Yes, itu ndak bisa dipungkiri. Kemudian pada saat Rasulullah meninggal, lalu kemudian Abu Bakar menjadi pengganti beliau, menjadi khalifah pengganti Rasulullah. Ternyata sebagian orang-orang Arab itu ada yang balik kafir lagi. Nah, kekafiran mereka itu ada yang balik nyembah berhala lagi, jadi orang musyrik lagi. Ada juga yang di situ mengikuti nabi palsu yang namanya Musailimah Al-Kadzab. Jadi di tanah Yamamah itu ada orang yang mengaku dirinya sebagai nabi.
Ya tentunya nabi palsu, karena sesudah Rasulullah sudah tidak ada nabi lagi. Ada juga orang yang masih menyatakan keislamannya, tapi tidak mau bayar zakat. Kita ndak bahas ketidakmauannya itu karena apa, kita ndak perlu bahas itu. Yang jelas mereka tidak mau menyerahkan zakat. Mungkin sholatnya masih mau. Sholatnya masih mau, tapi menolak untuk memberikan zakat. Kemudian Abu Bakar yang di masa Rasulullah itu beliau dikenal dengan orang yang lemah lembut, nangisan, ya kan? Ya, nangisan, lemah lembut. Itu punya keinginan untuk memerangi mereka. Memerangi man kafaro minal Arab ini. Ya. Dan dalam sejarah itu disebut Harbur Riddah. Jadi memerangi orang-orang yang balik kafir lagi. Ya tahu-tahu tegas itu Abu Bakar itu tahu-tahu tegas. Fakola maka berkata sopo Umar. Umar di sini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia mengatakan kepada Abu Bakar, kaifa bagaimana tuqatilu memerangi kamu Abu Bakar anasa pada manusia. Manusia di sini ya man kafaro minal Arab ini. Nah, waqat qala dan sungguh telah bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu diperintah aku an uqatila agar memerangi aku annasa pada manusia. Hatta yakulu sehingga berkata mereka la ilaha illallah. La ilaha illallah ini artinya adalah tidak ada sesembahan ya yang benar untuk disembah selain Allah. Jadi dibedakan ya antara sesembahan dan Tuhan. Itu beda. Kalau kita amati di surat An-Nas misalkan, itu ada Qul a'udzu bi rabbin nas. Ya, Rabbin nas itu Tuhannya manusia. Malikin nas. Terus ilahin nas. Nah, ini ada kata ilah. Ilah itu sesembahan. Ya, jadi makna yang paling tepat untuk la ilaha illallah ini adalah tiada sesembahan yang benar untuk disembah selain Allah. Ya. Ini nanti kita akan bahas ini lebih rinci nanti. Paman maka barang siapa qolaha yang berkata dia manha pada la ilaha illallah, faqat asoma maka sungguh menjaga dia minni dariku Rasul, malahu pada hartanya man, wa nafsahu dan dirinya atau jiwanya man. Ila kecuali bihaqqihi dengan haknya. Haknya di sini ya haknya keislamannya yang terkait dengan harta dan dirinya. Wa hisabuhu dan utawi hisapannya orang iku ala Allah atas Allah. Nah, artinya apa? Kalau secara lahiriah
dia sudah mengatakan la ilaha illallah, ya, berarti dia sudah menjaga hartanya, dirinya kecuali dengan haknya. Adapun sisi batiniahnya diserahkan kepada Allah. Ya. Nah, dalam hal ini yang perlu kita bahas ya, antara Abu Bakar dan Umar itu ada perbedaan pemahaman dalam hadis Nabi umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah dan seterusnya. Jadi antara Abu Bakar dan Umar ada perbedaan pemahaman. Lah, dalam hal ini Umar itu protes. Protesnya begini. Loh, wahai Abu Bakar, kenapa engkau kok memerangi mereka? Man kafaro minal Arab. Wong bagaimanapun mereka kan sudah mengatakan la ilaha illallah. Nah, ini pemahamannya Umar. Ya. Walaupun mereka tidak mau zakat atau bahkan tidak mau sholat, loh mereka kan pernah mengatakan la ilaha illallah. Ya kan? Kenapa kok engkau perangi? Itu loh. Padahal Rasulullah dulu mengatakan, aku diperintah agar memerangi manusia, batasnya kapan? Hatta yakulu la ilaha illallah. Sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Berarti kalau mereka sudah mengatakan la ilaha illallah, tidak boleh diperangi. Kan gitu kan? Nah, terus ini barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah berarti dia menjaga dirinya, hartanya dan seterusnya. Itu pengertiannya Umar. Kita bahas ini dulu ya. Umirtu an uqatilan nas ini dulu. Ini kalau ngajinya sepotong-potong nggak lengkap, ini juga bahaya. Betul, bahaya. Ini yang memulai peperangan lebih dulu, ya dalam sejarah loh ya, adalah orang musyrik, orang kafir. Jadi selama Rasulullah dan para sahabat 13 tahun di Mekah, itu mereka hanya diperintah untuk sabar. Sabar tok. Ya. Padahal mereka itu ya dicaci maki, dilempari batu, jalan yang mereka lewati dikasih duri, kan? Mereka tidak boleh bales. Ya, tidak boleh bales. Dan perlakuan orang musyrik, orang kafir terhadap orang mukmin itu betul-betul luar biasa. Dan orang mukmin tidak boleh bales. Termasuk Bilal itu disiksa majikannya, ditaruh di tempat panas, dadanya ditaruh batu, ya kan? Belum Yasir itu bapaknya Ammar ya bin Yasir itu dibunuh. Ibunya Ammar juga ditusuk kemaluannya dengan pedang, kan gitu. Itu bayangkan selama 13 tahun Nabi dan para sahabat itu nggak boleh bales. Nih, ini perhatikan. Sampai pada akhirnya Rasulullah dan para sahabat diperintahkan untuk hijrah. Ya namanya hijrah itu maunya ya hartanya dibawa ke Madinah, tapi hartanya itu berupa rumah, ya berupa tanah, kan gitu kan.
terus mungkin ya harta besar-besar itu lemari atau apa, kan nggak dibawa semua. Lah setelah ditinggal hijrah ke Madinah itu hartanya orang-orang mukmin itu dijarah sama orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu. Ya kan? Dijarah betul. Jadi yang memulai konflik itu adalah orang musyrik. Nih, orang kafir. Jadi bukan Nabi Muhammad. Ya. Nah, setelah 2 tahun di Madinah, baru turun ayat udina lilladzina yuqataluna bi annahum dzulimu. Jadi diizinkan bagi orang-orang yang selama ini diperangi untuk membalas, memerangi, gitu loh. Karena mereka didolimi. Oke, jadi umirtu an uqatilan nas ini artinya adalah bukan Rasulullah memerangi perang. Tidak. Tapi istilahnya untuk yaitu tadi membela diri. Nah, yang gegeri siapa? Yang bikin kisruh pertama siapa? Ya orang-orang musyrik. Nah, diperangi sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Ini loh. Tuh. Kemusyrikannya ditinggal, kemudian masuk ke agama Islam. Nah, dengan ini mengatakan la ilaha illallah otomatis dengan segala konsekuensinya, kan gitu. Lah, ini kan protesnya Umar kepada Abu Bakar yang mau memerangi man kafaro minal Arab. Protesnya Umar itu menggunakan hadis Nabi. Nah, ini. Tapi dengan pemahamannya Umar. Menggunakan hadis Nabi, tapi dengan pemahamannya Umar sendiri. Terus Fakola maka berkata sopo Abu Bakar, wallah demi Allah, la uqatilanna, niscaya akan memerangi sungguh aku, Abu Bakar, man pada siapapun, farroko yang memisahkan diaman, bainas sholati antara sholat wa zakati dan zakat. Ya. Nah, jawaban Abu Bakar gini. Demi Allah aku akan tetap memerangi siapapun yang memisahkan antara sholat dan zakat. Sholatnya mau, tapi zakatnya tidak mau. Ini tetap aku perangi. Walaupun dia sudah mengatakan la ilaha illallah. Ya, walaupun dia sudah mengatakan la ilaha illallah. Lah, terus kalau orang yang memisahkan antara sholat dan zakat saja diperangi, bagaimana dengan orang yang mengikuti nabi palsu, yaitu Musailimah Al-Kadzab? Ya lebih diperangi. Buktinya ya betul, diperangi. Ya. Kalau orang yang memisahkan antara sholat dan zakat saja diperangi, apalagi orang yang kembali menyembah berhala. Ya diperangi, otomatis itu diperangi. Lah nanti ada hikmahnya tersendiri nanti. Ya. Jadi aku akan tetap memerangi siapapun yang memisahkan antara sholat dan zakat. Sholatnya mau, tapi zakatnya tidak mau. Apa? Karena fa'inna zakata, maka sesungguhnya zakat iku hakul mal, haknya harta. Itu haknya harta soalnya. Zakat itu
Wallah demi Allah, lau manauni seandainya mencegah mereka, ni padaku Abu Bakar, anakon pada cempe, cempe itu anak kambing. Kanu yang ada mereka iku yu'addunaha, mendatangkan mereka ha pada cempe ila Rasulillah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum, niscaya memerangi aku hum pada mereka alaman iha, atas mencegahnya cempe itu anak kambing. Jadi demi Allah, seandainya mereka tidak menyerahkan zakatnya kepadaku, walaupun itu ibaratnya hanya cempe, ya, anak kambing, yang mana dulu mereka menyerahkannya pada Rasulullah, oh tak perangi. Ya atas dasar apa? Ya atas dasar mereka tidak mau menyerahkan cempenya itu. Lah cempe di sini, ini sebenarnya ya nggak ada, zakat cempe itu nggak ada. Artinya apa? Walaupun sesuatu itu istilahnya nggak begitu berharga, ya, kalau itu memang haknya harta, dan dulu di waktu Rasulullah masih hidup mereka serahkan kok sekarang tidak, wah ya saya perangi, ya saya perangi. Lah Abu Bakar tegas seperti ini tidak berarti kok dia melawan hadis Nabi umirtu an uqatilanas, itu tidak. Justru pendapatnya Abu Bakar ini yang lebih benar daripada pendapatnya Umar bin Khattab. Jadi Abu Bakar memerangi orang yang mau sholat tapi tidak mau zakat. Ini bukan kok dia menentang hadis Nabi umirtu an uqatilanas hatta yaqulu la ilaha illallah dan seterusnya. Enggak. Justru pemahaman Abu Bakar ini adalah pemahaman yang paling benar tentang hadis umirtu an uqatilanas. Bahkan lebih benar daripada pendapatnya Umar bin Khattab. Loh, benarnya di mana? Benarnya di sini. Yaqulu la ilaha illallah. Orang yang berkata atau orang yang ngomong, orang berkata atau ngomong, orang bicara ya bicara apa sajalah, itu ada dua kemungkinan, ya kan? Kemungkinan pertama dia benar, kemungkinan kedua dia bohong. Kan gitu. Jadi tidak semua omongan itu bisa dianggap benar. Ya. Karena ya memang ada omongan bohong itu ada. Ya, omongan bohong itu ada. Contoh-contoh, saya ngomong ke sampean, Pak, Mas, atau Mbak, nanti jam 5 sore saya ke rumah sampean. Ya. Berhubung saya sudah ngomong seperti itu ke jenengan, berarti konsekuensinya adalah nanti jam 5 sore saya harus ada di rumah jenengan, kan gitu kan. Kalau ternyata nanti jam 5 sore padahal ya tidak ada udzur apa-apa dan saya tidak ke rumah jenengan, berarti saya bohong. Kan gitu saja. Ditunggu sampai jam 6, jam 7, jam 8, sampai jam 10 malam kok tidak datang. Berarti saya bohong, saya membohongi jenengan. Nah, sekarang kita persempit.
Apa semua orang yang mengatakan la ilaha illallah itu jujur, benar? Jawabnya tidak. Ada orang yang mengatakan la ilaha illallah itu dia bohong. Dia bohong. Lah, kebohongannya adalah pada saat dia tidak mau sholat dan tidak mau zakat. Atau masih mau sholat tapi tidak mau zakat. Itu bukti kebohongannya. Karena la ilaha illallah ini ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Tadi saya sudah jelaskan bahwa la ilaha illallah itu artinya adalah tidak ada sesembahan yang benar untuk disembah selain Allah. Berarti kalau nyembah itu nyembah Allah saja. Jadi nggak boleh Allah disembah, selain Allah juga disembah. Itu tidak boleh. Atau Allah tidak disembah, selain Allah malah disembah. Itu juga tidak boleh. Atau Allah tidak disembah, selain Allah juga tidak disembah. Itu juga tidak boleh. Dan yang lebih parah, dia mengaku sebagai sesembahan. Lah itu yang lebih parah itu. Ya. Nyembah Allah enggak, nyembah selain Allah enggak, tapi dia maksa orang lain untuk nyembah dia. Nah, itu lebih enggak boleh. Berarti konsekuensi dari la ilaha illallah, dia harus melakukan penyembahan kepada Allah. Tuh, harus melakukan penyembahan kepada Allah. Lah, cara melakukan penyembahan kepada Allah itu harus mengikuti tuntunan dari Nabi Muhammad Rasulullah. Ya, itu. Jadi ada syahadat tauhid, ada syahadat Rasul. Sebagaimana dikuatkan ayatnya, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian katakan wahai Muhammad, jadi ini pesan dari Allah yang disampaikan kepada kita melalui Nabi Muhammad. Katakan wahai Muhammad, kalau kalian mengaku cinta pada Allah, lah cinta pada Allah otomatis ya nyembah itu, kan? Maka ikutilah aku. Maka nanti Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Karena ada orang itu kalau ditanya, yang kamu sembah siapa? Allah. Tapi dengan tata cara Yahudi. Itu tidak boleh. Aku nyembah Allah, tapi dengan tata cara Nasrani. Itu juga tidak boleh. Atau dengan tata cara agama-agama yang lain. Walaupun tujuannya sama, nyembah Allah. Itu tidak boleh. Ya, tata caranya adalah mengikuti tuntunan Rasulullah. Lah, la ilaha illallah ini berhubung ada konsekuensinya, maka orang yang mengatakan la ilaha illallah harus melaksanakan konsekuensinya. Apa? Sholat. Nih, seperti tadi saya jelaskan, kalau saya sudah bilang nanti jam 5 saya ke tempat jenengan, maka konsekuensinya jam 5 saya harus ada di tempat jenengan. Kalau dia mengatakan la ilallah, konsekuensinya adalah
sholat. Yang kedua konsekuensinya adalah zakat. Lah, berhubung zakat ini tidak dilaksanakan, maka orang yang mengatakan la ilaha illallah ini bisa dianggap bohong dengan ucapan la ilaha illallahnya. Sehingga Abu Bakar tetap memerangi mereka. Karena la ilaha illallahnya bohong ini tadi. Ya. Nah, ini dalam masalah ini kita kembali ke diri kita masing-masing. Ya. Kalau kita sudah mengatakan la ilaha illallah, terus kok kita tidak mau sholat, tidak mau zakat, apa mau kita dianggap pembohong? Kalau tidak mau, ya silahkan sholat, silahkan zakat. Dan yang lebih parah lagi, yang kita bohongi adalah Allah. Kalau saya membohongi jenengan, itu dosanya lebih ringan daripada saya membohongi Allah. Ini, lah berhubung perkataan la ilaha illallahnya bohong, ini Abu Bakar tetap memerangi mereka. Dengan alasan zakat adalah haknya harta. Walaupun hanya sekedar cempe, kalau di zaman Nabi mereka serahkan, sekarang tidak, enggak perangi. Atas dasar apa? Ya atas enggak menyerahkannya itu. Itu ya. Jadi jangan katut terpengaruh oleh orang-orang yang ngomong yaitu zakat tidak wajib, sholat tidak wajib, yang penting la ilaha illallah. Jangan terpengaruh dengan orang macam itu. Nah, kalau ngomong la ilaha illallah tapi nggak mau sholat, nggak mau zakat, berarti la ilaha illallahnya bohong. Dan yang dia bohongi Allah. Itu resikonya. Ya, resikonya di situ. Ya. Dan kalau kita waras, kita enggak mau ambil resiko itu. Nah, jadi dalam memahami umirtu an uqatilanas hatta yaqulu la ilaha illallah paman qolaha dan seterusnya ini pemahaman yang paling benar, yang lebih benar dari yang lain adalah pemahamannya Abu Bakar. Umar pun sempat salah dalam memahami. Karena dia sempat protes kepada Abu Bakar, kenapa engkau memerangi mereka, padahal bagaimanapun mereka sudah berkata la ilaha illallah. Ketidakcermatannya apa? Karena orang yang berbicara itu bisa jujur, bisa bohong. Itu. Walaupun pada akhirnya nanti Umar juga mengakui kalau pendapat Abu Bakar itu yang paling benar. Nah, semoga kita ya tetap di pemahaman yang paling benar itu, yaitu pemahamannya Abu Bakar. Nah, ini. Qala berkata sapa Umar radhiyallahu anhu, fa wallah maka demi Allah. Ma tidak ada huwa utawi pendapatnya Abu Bakar, sikapnya Abu Bakar yang memerangi man kafaro minal Arab ini, ila kecuali an qad saroha, bahwasanya sungguh melapangkan sopo Allah sodro Abu Bakrin, dadanya Abu Bakar. Umar pun iya Abu Bakar ini dulu cengeng ya nangisan, terus rasa kasihannya tinggi. Sekarang ini kok bisa punya pendapat seperti itu? Berarti ya memang dadanya itu memang diluaskan oleh Allah. Nah ini fa'araftu, maka tahu aku Umar
bahwa annahu sesungguhnya pendapatnya Abu Bakar iku al-haqu yang benar. Sebaliknya akhirnya dia mengakui kalau pendapatnya itu kurang benar, kurang tepat. Ya, jadi yang sudah kita katakan la ilaha illallah ada konsekuensinya. Konsekuensinya sholat, zakat. Kalau diteruskan ya ada puasa Ramadan, ada haji. Itu ada. Nah, orang yang mampu haji tapi tidak haji ya meninggalnya ya dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Ada dalilnya seperti itu. Itu loh. Ya. Jadi sholat ini ringan, zakat ini ringan kalau memang Allah menghendaki ringan. Ini perkara yang besar, tapi ringan bagi siapapun yang dikehendaki ringan oleh Allah untuk melaksanakan ini. Ya, nggak ringan gimana, wong sholat cuma 5 menit selesai, ya. Sehari 5 kali. Kan zakat ini ya kalau zakat fitrah ya setahun sekali. Beras, kalau di Indonesia beras ya paling banyak 3 kilo lah, paling banyak. Jadi gini ya, jadi untuk hadis umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah, ini pendapat yang paling benar adalah pendapatnya Abu Bakar. Pas Harbu Riddah itu ya, memerangi man kafaro minal Arab, termasuk memerangi Musailimah al-Kadzab, itu juga ada hikmahnya. Jadi banyak penghafal Quran yang berguguran, ya, berguguran. Kemudian Umar juga ini, Umar yang usul kepada Abu Bakar agar Al-Quran dibukukan. Nah, Abu Bakar juga sempat menolak, gimana Rasulullah nggak melakukan, kok kamu paksa untuk melakukan. Lah, di sisi ini pendapat Umar yang paling benar. Ya, wis to Pak Abu Bakar, itu bagus. Ya. Akhirnya ya diutuslah Zaid bin Sabit dan kawan-kawan itu untuk membukukan Al-Qur'an. Nah, sampai jadi mushaf sekarang ini dibawa oleh Abu Bakar. Nah, setelah Abu Bakar meninggal, dibawa oleh Umar, ya, salinannya itu apa? Mushafnya itu Umar meninggal, dibawa oleh Hafsah. Nah, di masa Utsman, nah dipinjem itu. Dipinjem, disalin banyak, terus dikirim ke negara-negara Islam itu. Sehingga dikenal dengan istilah apa? Mushaf Al-Qur'an Utsmani. Ya seperti yang kita baca itu. Jadi setiap peristiwa memang ada hikmahnya. Itu ya. Jadi jangan terpengaruh. Jadi berbahagialah yang sudah mengatakan la ilaha illallah, lalu oleh Allah dipermudah melaksanakan sholat dan zakat. Berarti kita diqadar menjadi orang yang jujur, yang benar omongannya. Dan bagi yang belum bisa melaksanakan sholat zakat, ya doa pada Allah supaya bisa melaksanakan ini. Gitu loh ya. Jangan malah bikin acara sholat nggak wajib, zakat nggak wajib, ya. Dengan alasan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, walaupun tidak sholat, tidak zakat, pokoknya
sudah ngomong la ilaha illallah nanti masuk surga, enggak seperti itu. Kalau Allah sayang kepada Anda, ya, kalau memang Allah sayang pada Anda akan diberi kemampuan untuk melaksanakan sholat dan melaksanakan zakat. Ya, kalau Anda sudah mengatakan la ilaha illallah tapi belum diberi kemampuan sholat atau zakat, ya Anda harus koreksi diri. Jangan-jangan Allah tidak sayang pada Anda. Tuh. Terus setelah koreksi diri ya diubah biar Anda bisa melaksanakan sholat dan zakat. Itu ya. Karena la ilaha illallah ini punya konsekuensi. Kalau konsekuensinya dilaksanakan Anda jujur, benar. Kalau tidak berarti Anda bohong. Dan yang Anda bohongi adalah Allah serta orang-orang beriman. Nah, itu.